Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bisa didengar ya anak-anak ya? Ini ada suaranya? Sudah? Ya. Baik. Kalau sudah bisa didengar, selamat berjumpa kembali dengan saya untuk belajar bersama materi pendidikan agama Islam. Semoga anak-anak di rumah sehat, tidak ada halangan apapun ya, bisa ikut belajar sampai selesai. Hari ini temanya seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari lalu, materinya adalah zakat mal dan zakat fitrah. Sudah terkirim ya ke anak-anak semua ya materinya ya? Sudah dibaca? Demi sudah, Airlia sudah, Cahya Rahma sudah baca ya? Titania, lagi berdiri apa itu Titania? Wena, sudah dibaca ya? Iya, baik. Terima kasih kalau sudah dibaca. Kalau sudah, hari ini kita belajar bersama-sama. Barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan ya, ditanyakan supaya pemahamannya lebih lengkap ya. Kalau saya ditanya nggak bisa ya nanti saya cari sumber yang lebih tahu gitu ya. Baik, kita buka dulu melalui tayangan PowerPoint. Dari rumah bisa diamati ya. Sambil nyimak, nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Baik, tema hari ini adalah mempelajari materi fikih. Fikih itu artinya pemahaman terhadap hukum-hukum Islam. Nah, atau ibadah-ibadah dalam Islam. Nah, hari ini kita mempelajari salah satu rukun Islam yaitu membayar zakat. Dalam pemahaman kita terhadap petunjuk-petunjuk tentang bagaimana membayar zakat itu dipelajari dalam ilmu yang namanya ilmu fikih. Mempelajari tata cara ibadah berdasarkan sumber-sumber Al-Quran dan hadis, dan pemahaman inilah yang disebut dengan ilmu fikih. Sehingga muncul beberapa pemahaman yang berbeda antara satu tokoh ilmuwan muslim di bidang agama, di bidang fikih, dengan ilmuwan yang lain atau ulama yang satu dan ulama lain mungkin ada sedikit perbedaan, itu wajar, namanya juga pemahaman. Itu dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing orang, baik latar belakang pengalaman, keilmuan, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, kalau kita di Indonesia ya kebanyakan mengikuti metodologi yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam memahami ilmu fikih. Boleh dikatakan mayoritas umat Islam di Indonesia khususnya mengikuti cara pemahamannya Imam Syafi'i beserta murid-muridnya. Walaupun boleh juga yang mengikuti pemahaman lain ya boleh saja, karena fikih itu memang sifatnya pemahaman. Apa boleh menggabung-gabungkan pemahaman fikih satu tokoh dari tokoh lain? Dalam hal tertentu boleh, ya, karena situasi dan kondisi boleh. Nah, baik, hari ini kita akan membahas materi zakat. Nah, zakat seperti kita sudah pahami ya, di SD juga sudah diajarkan, di rumah orang tuamu juga mungkin sudah mengamalkan. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat apa ya? Zakat fitrah dan zakat mal. Iya betul, zakat fitrah dan zakat mal. Bagus. Nah sekarang supaya kita nanti tidak melebar puasanya, mengapa sih kita harus mempelajari materi ini? Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Setelah kita belajar materi zakat, diharapkan kalian memahami ketentuan zakat. Setelah paham, baru mengamalkan atau mempraktikkan ketentuan membayar zakat. Gitu ya. Jadi harapan saya
nanti kalian setelah belajar ini di rumah paham tentang tata cara membayar zakat, siapa yang harus membayar, siapa yang harus diberi, apa saja yang harus dibayarkan, dan kalau sudah paham tinggal diamalkan. Baik. Satu ya, zakat dibagi dua, zakat mal dan zakat fitrah atau zakat fitrah dan zakat mal. Nanti dipelajari juga siapa sih orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik, dan siapa sih orang yang memberi zakat atau muzaki. Terus mengapa umat Islam kok harus membayar zakat? Ini kan pertanyaan yang prinsip. Ngapain sih kita membayar zakat? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Itu mungkin malah yang paling penting. Ya. Apakah di agama lain ada ajaran membayar zakat? Oh, enggak tahu saya. Mungkin nanti tanya ke temanmu yang agamanya lain ya. Ya, baik, kita mulai dari definisi atau pengertian. Secara bahasa, kita bahas zakat fitrah dulu ya, zakat fitrah. Kalian sudah biasa bayar zakat fitrah ya? Kapan dibayarkan biasanya? Setiap Ramadan. Iya, setiap bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, yang dibayarkan biasanya apa? Kalau di Indonesia biasanya bayar zakat fitrah itu pakai apa? Uang. Uang. Oh, Kalau uang. enggak Ada yang lain? beras. Beras. Bagus. Ada yang lain? Kalau asalnya membayar zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok. Makanan pokok yang berlaku di satu tempat. Kalau di Indonesia ya rata-rata orang Indonesia makannya nasi. Nasi itu sumbernya dari beras. Ya. Jadi anjuran utamanya bayar zakat fitrah itu memakai makanan pokok. Tetapi mengingat kondisi ya situasi di tempat kita berada, untuk konteks zaman sekarang sepertinya tidak ada suatu daerah atau wilayah yang betul-betul kekurangan beras. Di mana-mana sekarang ada beras. Toko-toko sedia beras. Nah, sehingga beberapa ulama beristihad sepertinya kalau cuma beras itu malah tidak kemanfaatannya kurang. Andaikan diganti dengan uang mungkin kemanfaatannya lebih banyak. Ini ada yang begitu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat kalau yang diutamakan beras ya sebaiknya pakai beras gitu. Jadi ada dua pendapat ini. Tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa cara memahami ajaran Islam itu memang sangat mungkin berbeda. Nah, ini salah satu contohnya. Ada ulama yang cenderung boleh ya membolehkan menggunakan uang karena pertimbangan kemanfaatan, tapi ada juga ulama yang kekeh tidak boleh pakai uang. Mereka berpendapat harus pakai beras karena dalilnya pakai makanan pokok. Nah ini, lah kita mau ikut yang mana? Tadi saya sampaikan ikut yang mana saja boleh, yang penting tahu tujuannya. Nah ini, apa sih tujuannya membayar zakat? Yang pertama yaitu berbagi dengan saudara kita yang kurang beruntung. Nah intinya kan itu, berbagi. Jangan sampai tetangga kita kelaparan, sementara kita kekenyangan. Dalam Islam tidak boleh begitu. Harus peduli dengan orang lain. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Mensikapi perbedaan itu, kita merujuk kembali kepada tujuan kita membayar zakat. Kalau tujuannya adalah berbagi, lebih fleksibel. Kalau kira-kira beras itu lebih baik, ya boleh pakai beras. Tapi kalau kira-kira lebih efektif pakai uang, ya boleh pakai uang. Jadi sama-sama benar. Nah, secara bahasa, zakat fitrah artinya zakat kesucian. Yang dimaksud di sini adalah kesucian jiwa. Jadi umat Islam setelah berpuasa sebulan penuh, bagi yang sukses puasanya, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Digambarkan kita bagaikan bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Nah ini
disempurnakan kesuciannya, kesucian jiwanya dengan membayar zakat fitrah atau berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kalau puasa kan kita melatih jiwa kita supaya sensitif terhadap kondisi sosial. Oh, jebule orang puasa itu lapar, enggak enak, lemes, haus, dan sebagainya. Oh, kita jadi sadar ternyata banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak makan sehari rasanya luar biasa susah. Dari situ melatih kita untuk lebih sensitif mensikapi situasi dan kondisi sosial, lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, sehingga terdorong untuk bersedekah, berinfak, dan sebagainya. Nah, ini rasa sensitif ini, kepedulian ini yang harus kita bangun. Nah, ini ditutup dengan disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Jadi bagi umat Islam yang pada hari itu menjelang Idul Fitri memiliki cadangan beras atau uang untuk makan sehari itu, maka dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Nah, karena dalam satu keluarga itu ada orang tua, terutama bapak yang berkewajiban menafkahi, maka bagi anak-anak kewajiban membayar zakat fitrah ditanggung oleh bapaknya atau orang tuanya yang sudah mencari nafkah. Siapa yang dalam tanggungan seorang ayah atau seorang bapak? Satu, istri. Ini kalau istrinya tidak bekerja. Kalau istrinya kerja, ya mungkin dia bisa membayar sendiri. Kedua, anak. Ketiga, kalau ada pembantu, ya pembantu itu sebenarnya dalam tanggungannya, ya, karena dia dalam sehari-hari di keluarga itu. Anak, siapa anak? Anak yang belum mampu mencari uang sampai kepada bayi yang ada dalam kandungan yang menjumpai bulan Ramadan. Bayi yang lahir, ya, lahir dalam arti lahir, saat lahir menjumpai bulan Ramadan. Kalau masih di dalam kandungan tidak, sudah lahir, dia lahir menjumpai bulan Ramadan, berarti dia ikut dihitung membayar zakat fitrah. Berupa apa? Kalau di Indonesia berupa beras, kalau di negara-negara yang makanan pokoknya gandum ya pakai gandum, kalau yang pakai jagung ya jagung, pakai sagu ya sagu. Ini kalau kembali kepada fikih klasik, fikih zaman dulu. Tapi kalau merujuk ke fikih kontemporer, fikih zaman sekarang, di mana permasalahan sudah semakin kompleks dan umat manusia semakin makmur, maka ya boleh merujuk pada ulama-ulama fikih yang membolehkan menggunakan uang dengan pertimbangan lebih efektif dan lebih manfaat, gitu ya. Saya lanjutkan. Hukum zakat fitrah. Kita tahu bahwa rukun Islam salah satunya adalah kewajiban membayar zakat. Otomatis kalau wajib hukumnya berarti fardu atau wajib. Siapa yang wajib? Satu, orang yang mengaku beragama Islam. Baik itu anak kecil, dewasa, laki-laki, atau perempuan. Nah, ini di sini ada kata budak, ini zaman sekarang tidak berlaku ya. Istilah budak tidak berlaku karena perbudakan sudah dihapus, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan hak asasi manusia. Maka di sini yang dimaksud budak itu ya pembantu lah ya, pembantu. Karena ini rujukannya adalah fikih klasik. Kalau fikih modern kan sekarang tidak ada perbudakan. Dan semua orang tidak setuju kalau ada perbudakan. Tapi kenapa di sini disebutkan sebagai bukti sejarah bahwa zaman dahulu tidak hanya di dunia Islam, di dunia manapun memang perbudakan itu marak. Perbudakan yang paling paling dasar itu ya perbudakan suatu bangsa menjajah bangsa lain, ya. Contohnya bangsa-bangsa Eropa menjajah bangsa Asia itu kan perbudakan. Kita pernah, nenek moyang kita pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat seperti Belanda, terus apa lagi? Portugis sebagian ya, sebagian mungkin Inggris, tapi yang secara umum Indonesia dijajah oleh
Belanda lebih lama. Ada lagi bangsa Asia yang ikut menjajah itu bangsa Jepang, tapi tidak lama. Nah, ini bukti bahwa di zaman dulu orang-orang cenderung ingin menguasai orang lain atau menguasai wilayah tertentu yang mengakibatkan penjajahan atau perbudakan. Nah, Islam melarang perbudakan dengan cara apabila umat Islam memiliki salah melanggar hukum Islam, salah satunya harus membebaskan budak. Ini nanti ada di materi fikih yang lain. Baik, lanjut lagi. Dari mana kita tahu bahwa umat Islam wajib membayar zakat? Nah, sumber hukum Islam itu yang utama ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Quran itu pasti kita semua punya Quran di rumah, baik yang terjemah atau yang tidak diterjemahkan. Syukur-syukur punya terjemahan sehingga kita bisa belajar memahami artinya walaupun hanya menggunakan terjemahan. Yang kedua, hadis. Ada mungkin yang di rumah Bapak Ibu punya buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Atau setidaknya buku-buku yang mengambil hadis tematik tentang tema-tema tertentu. Ya, kita bisa pelajari Al-Quran dan hadis. Dan juga ada sumber hukum yang lain. Tapi yang pokok ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber hukum lain ya ada ijma, kesepakatan ulama. Ada mungkin kias atau analogi. Ada juga al-urf atau adat istiadat yang berlaku di satu tempat. Tapi ini hanya kasuistik ya, kasus-kasus tertentu. Nah, kita merujuk kepada Al-Quran. Dari mana? Misalnya ada orang non-muslim tanya, mana buktinya Islam itu mengajarkan untuk bayar zakat? Buka Qurannya, surat At-Taubah ayat 103 atau surat yang ke-9. Mari kita cermati bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Shadaqatan tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Biha, dengan zakat itu. Wa sholli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, akan menjadikan rasa tentram di jiwa mereka. Wallahu, sesungguhnya Allah sami'un, Allah maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Nah, dari dalil ini nanti didukung oleh beberapa hadis yang setema dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa zakat itu diperintahkan untuk diambil. Yang ambil siapa? Saat itu Rasulullah ketika perintah ini diturunkan. Tapi dalam konteks sekarang, berarti zakat yang ambil adalah ulil amri, pemimpin atau pemerintah. Kalau di sini karena Indonesia bukan negara Islam, maka pemerintah tidak bisa mengambil secara paksa, hanya berlaku bagi umat Islam, dianjurkan diambil zakatnya. Nah, ini yang sudah berlaku adalah bagi pegawai negeri dianjurkan supaya membayar zakat dengan potong gaji langsung. Dan ini sudah berjalan. Tapi bagi masyarakat umum, kalau dipaksa sepertinya belum saatnya di Indonesia. Karena apa? Banyak yang Islamnya masih belajar, belum meyakini betul, kesadarannya belum muncul, maka dianjurkan untuk muncul kesadaran dari dalam diri, atau mungkin yang mengambil adalah orang-orang yang berkompeten di bidang agama, ya, tokoh-tokoh agama melalui badan amil zakat. Seharusnya dikunjungi ke rumah-rumah setiap tahunnya, terutama untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah sih, karena jumlahnya sedikit, kita sudah sadar dengan sendirinya ya. Ada yang punya panitia zakat fitrah di masjid misalnya, kalau pas lagi menjelang Idul Fitri, karena sedikit banyak yang dengan sukarela membayar zakat fitrah. Tetapi nanti kalau kita bahas zakat mal, zakat harta yang kita miliki, saya amati banyak orang yang masih cara Jawanya awal itu eman-eman kalau harus memberikan sebagian zakatnya untuk kepentingan umat.
Nah, nanti di zakat mal itu ada beberapa harta yang harus dikeluarkan zakatnya sebenarnya, dan itu hukumnya wajib. Kalau kita makan harta kita ya dari hasil keringat kita sendiri tanpa diambil untuk orang-orang yang berhak menerima, berarti kita sebenarnya memakan sebagian harta 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerimanya. Karena sesungguhnya dalam rezeki kita ada hak orang-orang miskin dan 8 orang lainnya itu yang nanti kita bahas. Nah, sehingga mari kita bangun keyakinan, kesadaran bahwa zakat itu adalah kewajiban yang sebenarnya boleh dipaksakan oleh penguasa negara. Kalau yang tidak mau bayar zakat pada zaman Abu Bakar Siddiq, Khalifah pertama itu diperangi. Karena dikhawatirkan akan muncul orang-orang kikir yang tidak mau berbagi dengan sesama, mengakibatkan Islam tidak kuat. Karena Islam dibangun kuat itu karena ada kepedulian antara satu Muslim dengan Muslim yang lain. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah tahu dalilnya atau dasarnya, nanti boleh anak-anak browsing lagi dalil-dalil yang serupa yang berupa hadis tentang zakat. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, ini contohnya Indonesia kan makan pokoknya padi atau nasi. Terus banyak ditanam orang. Di Indonesia itu negara agraris ya. Karena makan pokoknya nasi ya banyak orang nanam padi. Terus tahan lama, ini kalau panen disimpan ya tahan lama. Tidak cepat rusak. Sehingga di Indonesia cocoklah kalau zakat fitrah menggunakan padi. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Tapi menurut penelitian terbaru bahwa 2,5 itu untuk zaman dahulu, zaman kemerdekaan di mana bangsa Indonesia itu masih miskin. Sehingga kalau ukuran orang Arab 1 sok itu 4 gegeman tangan. Tangannya orang Arab kan besar-besar ya, beda dengan tangannya orang Indonesia. Itu kalau ditimbang itu kurang lebih 2,7 kilogram. Jadi cara Jawanya kayak lebih anget timbangannya ya. Ukuran timbangnya itu lebih anget, lebih berat sedikit. Kalau kita memberi timbangan itu harusnya lebih banyak, lebih anget. Jangan sampai mengurangi timbangan. Nah ini maka kesepakatan ulama zaman sekarang untuk menggenapkan ya bayar zakat fitrah kalau pakai beras tidak 2,5 tapi 2,7 kilogram. Bagi yang mampu juga lebih bagus. Misalnya saya merasa mampu ada uang bayar 3 kilogram yaitu lebih baik. Bayar 10 kilo ya boleh, malah itu lebih baik. Tapi ini batas minimal ya, batas minimal 2,7 kilogram. Ini fikih juga mengalami pergeseran sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya. Indonesia sudah makmur, maka ditingkatkan lagi yang tadinya 2,5 pada zaman dahulu orang-orang masih miskin, tingkatkan lagi menjadi 2,7 kilogram. Nah ini tadi kalau uang gimana? Uang boleh, ya, uang diperbolehkan mengikuti pemahaman ulama fikih kontemporer atau ulama fikih zaman sekarang, karena lebih faktual sesuai dengan kondisi kekinian, gitu ya. Nah, kita lanjut. Siapa sih orang yang harus mengeluarkan zakat? Bahasa Arabnya orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Siapa? Tentu pasti orang beragama Islam. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Tadi saya gambarkan bayi baru lahir jebrol. Nah, di bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan baru hidup karena baru keluar dari alam rahim, dia harus dizakati. Atau orang meninggal, orang tua meninggal, padahal dia menjumpai bulan Ramadan, pas malam Idul Fitri meninggal. Ya dia tetap harus bayar zakat. Yang membayarkan siapa? Ya ahlinya. Kalau yang meninggal orang tua, sepuh, berarti anak-anaknya.
Kalau anak kecil berarti orang tuanya. Dan yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya tadi sudah saya sampaikan di depan, ada cadangan makanan untuk kita konsumsi di esok harinya. Itu minimal begitu. Kalau orang miskin, tapi di rumah punya beras untuk makan besok paginya di hari raya, cukup berasnya ya, ada sisa yang bisa untuk kita makan, yaitu wajib bayar zakat. Nah, lantas siapa yang menerima? Orang-orang fakir miskin. Orang fakir itu babar belas, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak ada yang bisa diandalkan, maka dia paling diutamakan diberi zakat. Kedua, orang miskin, punya pekerjaan tapi tidak layak, punya penghasilan tapi tidak mencukupi, ini kategori miskin. Nanti ada beberapa orang lagi yang akan kita sebutkan. Lanjut ya. Zakat itu bisa dikatakan sah apabila memenuhi 4 rukun. 4 rukun itu apa saja? Bagi muzaki ada niat. Orang yang berzakat itu diniatkan dulu. Niatnya bagaimana? Niat itu jangan dibuat masalah. Niat pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, tidak pakai bahasa apapun boleh. Yang penting di hati, dengan saat membayar itu sudah ada kerentet di hati, saya membayar zakat. Sebenarnya boleh. Tapi ada ulama yang menganggap lebih utama bila dilafalkan. Jadi kan lafal itu kan wujud dari isi hati, ya, dilafalkan. Kalau pakai bahasa Arab ada yang niatnya nawaitu an ukhrija, saya niat untuk mengeluarkan zakat al-fitri, zakat fitrah lillahi ta'ala karena Allah. Jadi saya melakukan ini semata-mata karena Allah. Tapi kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa ya boleh. Nyong niat bayar zakat itu ya boleh. Atau bahasa Jawa yang bagus ya, niat ingsun bayar zakat fitrah krono Allah, itu ya boleh. Ya, jadi gampang sebenarnya, tidak ada yang sulit. Kedua, adanya muzaki atau orang yang bayar zakat. Nah, misalnya kamu yang bayar zakat, si Dini Rosiana sudah siap berasnya, jadi ada harta yang dizakatkan, ada pelakunya, terus ada yang menerima atau yang disebut dengan mustahik. Misalnya mustahiknya si Painem misalnya, karena dia orang miskin layak diberi zakat fitrah. Gitu ya. Lanjut. Kapan waktunya? Tadi kita sudah sempat nyinggung sedikit. Waktu bayar zakat adalah semenjak, ini yang utama ini ya, yang utama. Semenjak terbenam matahari sampai pagi sebelum sholat Idul Fitri atau sebelum subuh ya boleh. Tapi paling akhir sebelum sholat Id. Ini yang paling utama. Tetapi boleh juga dibayarkan awal Ramadan. Awal Ramadan selama 1 bulan bayar zakat fitrah dulu ya boleh. Nah ini yang paling utama ini. Tapi kan kalau menurut saya tidak faktual ya. Logikanya kalau pagi-pagi sebelum sholat Idul Fitri setelah sholat subuh sampai sebelum Idul Fitri kan waktunya pendek. Gimana bayarnya, gimana baginya, kan repot. Ini enggak faktual walaupun utama. Kalau konteksnya zaman kekinian, ada amilnya, ada yang atur zakat, adalah bayarnya ya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, memberi kesempatan kepada amilnya untuk membagi. Kalau kita menyerahkan langsung kepada mustahik, ya boleh. Langsung saja tanpa adanya amil. Tapi di zaman sudah modern ini, semuanya diatur supaya tertib, supaya tidak ada ketimpangan. Misalnya, ada orang miskin satu, semua orang ngasih. Karena orangnya friendly atau ramah gitu ya. Sehingga banyak yang suka. Ada lagi orang miskin tapi judes, jelei, akhirnya tidak ada yang ngasih lah, kan melasi. Makanya fungsinya amil itu di situ membagi. Walaupun boleh untuk menyerahkan langsung. Berikutnya kita bahas dulu zakat mal tadi ya.
Zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan jiwa berupa membayar makanan pokok, memberikan makanan pokok dilaksanakan sebelum Idul Fitri. Sekarang zakat mal atau zakat kekayaan. Mal, L-nya 1 ya. Kalau L-nya 2 jadi mall. Kalau mall tempat belanja. Mal itu artinya harta, bahasa Arab. Nah, kalau definisinya kira-kira seperti ini. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Tujuannya apa? Tadi sempat disinggung juga. Tujuan untuk si masyarakat adalah kepedulian sosial. Tapi untuk si pemilik harta, nah ini, untuk si pemilik harta tujuan apa? Membersihkan harta yang dimiliki, karena sebagian harta itu adalah haknya orang yang berhak mendapatkan atau mustahik yang jumlahnya ada 8 asnaf itu. Atau secara mudahnya yang banyak di sini ya para fakir miskin ya. Jadi harta yang kita miliki tidak boleh dimakan seluruhnya, dihabiskan nanti udah menceng misalnya. Itu sebagian dari harta yang kita itu adalah haknya orang miskin. Dan kalau dimakan, berarti kita makan barang haram. Lah berapa sih persentasenya? Nah, nanti kita lihat. Kita lihat dulu apakah kalian termasuk muzaki atau bukan, maka kita lihat syarat-syaratnya. Kalian beragama Islam ya? Oh iya, berarti sudah memenuhi syarat. Kalian bukan budak? Oh bukan, sekarang orang merdeka semuanya. Berarti sudah memenuhi syarat. Kalian punya harta belum? Oh belum bisa kerja. Berarti kalian belum masuk ini, belum memenuhi syarat. Tapi bapakmu bagaimana? Oh bapakmu kaya, rumahnya 4, istrinya mungkin 4, ya sawahnya luas, ternaknya banyak, mobilnya banyak. Oh inilah yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi siapa yang kewajiban? Oh ternyata orang tuamu. Hartanya yang seperti apa yang dizakati? Harus memiliki batas minimal atau yang disebut dengan nisab. Nisabnya seberapa? Kalau harta berupa mobil, terus emas itu ada ukuran standarnya. Standarnya pakai emas. Emas itu nisabnya minimal dimiliki adalah 93, sekian gram, atau kalau dibulatkan ya kita pakai angka yang enak 95 gram misalnya ya. Ibumu punya emas, palung, berulang dikumpulkan jumlahnya 95 gram, maka sudah memenuhi batas minimal harus dibayarkan zakatnya. Nah, kapan bayarnya? Nanti kalau sudah memenuhi kepemilikan selama 1 tahun yang disebut dengan haul. Haul itu artinya dimiliki genap setahun. Maka kalau di masyarakat tertentu ada acara haul itu bukan berarti haulnya harta, tapi memperingati setahun wafatnya seseorang. Ada istilah haul dalam memperingati wafatnya setahun seseorang. Nah, tapi haul di sini adalah genap setahunnya harta tersebut dimiliki. Contohnya emas tadi. Terus berapa yang harus dikeluarkan? Nah, nanti kita lanjut. Ini contohnya ya, hartanya. Ibumu punya emas seperti ditimbang ada 10 kilo. Wah, ini banyak sekali yang harus dikeluarkan. Punya harta perdagangan, punya peternakan atau pertanian, atau harta rikas. Rikas ini harta yang unik, yaitu harta temuan. Misalnya bapakmu lagi nyangkul di belakang rumah, mau buat sumur, cangkulnya membentur benda keras, setelah digali isinya bongkahan emas misalnya. Itu kan emas nutur ya. Nutur di tanah milik keluarga berarti ya haknya kalian. Tapi kalau emas itu berupa arca, benda-benda bersejarah, nah itu baru harus diserahkan kepada pemerintah karena itu benda bersejarah. Tapi kalau berupa bongkahan emas, misalnya perhiasan biasa, peninggalan orang-orang zaman dahulu misalnya, yang terkubur tidak ada yang tahu, yaitu boleh dimiliki. Nah, kalau emas dikiaskan, kalau zaman sekarang kan ada orang yang mendapatkan harta tak terduga, harta kaget, seperti orang nemu emas. Ada enggak zaman sekarang seperti itu?
Contoh kasus ya. Ada orang mengikuti kegiatan jalan santai, misalnya kegiatan jalan santai. Tapi panitia memberi hadiah yang luar biasa. Misalnya bagi yang beruntung dapat hadiah 1 unit mobil, harganya 200 juta. Nah itu kan kayak orang nemu harta ya. Ada sebagian ulama yang menganalogikan atau disebutkan dikiaskan, hal itu sama juga dengan nemu harta, sehingga hadiah-hadiah tersebut dianalogikan sama juga dengan menemukan harta, sehingga harus dibayarkan zakatnya. Nah, berapa yang harus dibayarkan? Nanti di sini ada tabelnya. Nah ini, kalau emas, ini ada yang mengatakan 85, ada yang 93,6, tapi ya kita ikuti yang kalau harus dikeluarkan ya pakai yang sedikit ya. Oh berarti saya baru 85 pun ya mengeluarkan ya boleh. Tapi kalau pakai yang 93,6 ya boleh. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Ibumu punya emas, kalung, gelang, cincin. Setelah setahun dihitung ada jumlahnya 93,6 atau dibulatkan ya boleh lah ya. Kalau ini antara 85 dan 93 kan diambil tengah-tengah berarti ya 90 gram atau lebih sedikit lebih banyak ya tidak terlalu jauh lah karena ini pendapat orang ulama berbeda-beda ya. Kita ambil misalnya 85 gram dimiliki, keluarkan 2,5% dari harga emasnya. Bukan emasnya dipetil terus dikasihkan orang, enggak begitu, tapi dihitung harga emas saat ini. Kalau harga emas 1 gram sekarang 200.000, berarti 85 gram kali 200.000. Diambil 2,5-nya, ini dibayarkan kepada amil yang nanti akan membagi kepada 8 asnaf. Nah ini perak. Perak berarti termasuk benda berharga. Walaupun kita atau saya jarang lihat ya. Kalau masih saya sering lihat orang pakai emas, tapi kalau perak jarang. Apa saya yang kurang gaul gitu ya? Ya termasuk emas adalah benda logam berharga. Ini jumlahnya tapi lebih rendah dari emas biasanya harganya. Kualitasnya juga lebih rendah. Ini minimal 624 gram. Sama persentasenya atau yang harus dikeluarkan 2,5%. Kemudian uang atau harta berupa uang yang disimpan di bank ini dianalogikan sama dengan emas. Ya. Makanya untuk mengukur stabilitas keuangan atau nilai uang di dunia biasanya dihitung atas cadangan emasnya yang dimiliki. Karena uang kertas itu kan hanya alat bantu pertukaran. Sebenarnya harga yang dipakai adalah emas sebenarnya. Ini urusannya guru ekonomi yang lebih paham. Nanti saya ngomong malah salah ya. Tadi ada jenis harta. Hukum sepatu jurusan, yang ketung juta, paling bakalan. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, sultannya wis kebangetan yo. Iya, Tidak kedengaran ya? Sudah. Tunggu main ke tangan. Iya. Iya. Dia kan mending. Oh, lagi ngobrol. Sepatunya ora terlalu mikir sih yo. Yang paling mikir ke PT, karo balik. Ya sudah. Bal-balan sepatune. Futsal sepatune. Raketan rakete. Terus malah cerita basket lo. Sepatu larang-larang sih yo tangane. Tangan iso sungguh main. Sudah kita lanjut. Zakat perdagangan. Tepuk tangan sing larang. Mereknya. Zakat perdagangan ini tangan arai. Dianalogikan sama dengan emas ya untuk mengukur kadar zakatnya. Atletik Melayu anggo sikil. Cara hitungnya ini lebih rumit karena harta perdagangan tergantung yang diniagakan, dijual belikan itu apa. Ya. Ada yang bisnis jual beli apa ya? Ya sekarang macam-macam bisnis sehingga menghitungnya lebih rumit.
Tapi sebagai patokan adalah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi aset yang dimiliki dalam perdagangan itu diuangkan, dihitung, dirupiahkan, kemudian dihitung 2,5%-nya. Tergantung bisnis apa yang ditekuni dalam jual beli itu, perdagangan itu. Kemudian zakat ternak. Ini kalau di Indonesia jarang sekali masyarakat yang memiliki ternak mencapai jumlah yang sangat banyak. Kalau di kampung kita ada orang ngingu kambing ya, ternak kambing ya paling cuma 10 maksimal ya. Ada 4, 5 kalau saya lihat di kampung-kampung itu satu orang paling punyanya ya sekitar itu, tidak ada yang sampai banyak sekali. Sapi pun ya paling ada 3, 4, 5 gitu ya. Dan onta juga tidak ada ternak onta di Indonesia. Jadi tidak kita bahas ini hanya untuk orang-orang yang memelihara ternak onta. Nah ini walaupun demikian, tapi kan ada sebagian orang yang memiliki peternakan yang besar ya. Sapinya banyak, kambingnya banyak karena punya lahan untuk menggembala yang lebih luas, sehingga perlu juga diberitahu tentang kewajiban bayar zakat. Nah ini tabelnya. Nisab dan kadar zakat kambing, kalau yang punya peternakan kambing, 40 sampai 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun. Ringan sekali ya. Sudah punya 40 ekor kambing, mengeluarkan 1 ekor kambing yang umur 2 tahun gampang. Nanti kan kambingnya pada kawin, beranak lagi sampai 120 ekor. Kalau kambingnya digembalakan, tidak ngaritakan wedhus 120 yang nanti tangannya keor ya. Kemudian kalau 101 sampai 200 ditambah jadi 2 ekor kambing yang umur 2 tahun. Punya 300 ekor, tambah jadi 3 ekor kambing umur 2 tahun. Sampai kelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing. Baik, kita lanjut. Nah, yang punya sapi ini, punya sapi banyak. 30 ekor sampai 39 ekor kambing selama dimiliki setahun itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan seterusnya 2, 3, 4 ini dibaca sendiri ya. Karena ini jarang sekali kita jumpai di lingkungan kita ya. Hanya sekedar pengetahuan saja. Lanjut, zakat pertanian. Nah, ini yang banyak kita jumpai. Bapakku punya sawah misalnya. Pertaniannya kebanyakan kan sawah tadi ya, padi. Tapi bagaimana dengan kalian yang hidupnya di tanah-tanah yang tidak ada pengairannya? Contohnya daerah-daerah yang jarang ada pengairannya itu di pegunungan. Contoh di Madukara naik sana adanya tani salak. Sigaluh sana naik salak, ada lagi duren, ada lagi apa ya, kopi misalnya. Maka antara pertanian berupa tanaman yang diairi dengan biaya irigasi, misalnya dengan irigasi atau pengairan. Jadi biaya itu bisa dengan irigasi atau dengan mungkin diesel nyemprot dari sungai itu ya. Tentunya zakat yang dikeluarkan berbeda dengan pertanian yang tak ada hujan atau hanya mengandalkan air dari alam. Yang dengan biaya tentunya zakatnya lebih sedikit, yaitu 5%. Sedangkan yang menggunakan yang menggunakan pengairan karena ada biaya, ya betul, maka zakatnya lebih sedikit, cuma 5%. Kalau yang mengandalkan air dari alam, misalnya air hujan, atau ya alam sendiri kadang kan ada cadangan air ya, karena tanah itu sendiri menyimpan air ya. Misalnya tadi perkebunan salak, perkebunan kopi, perkebunan yang lain yang lagi ramai di sini apa ya? Itu mesti lebih mahal karena sedikit biayanya. Kalau ini nomor 5 ini,
ada sayuran yang bukan makanan pokok. Contohnya di Dieng, di Wanayasa, di mana ya, Kali Bening dan sekitarnya banyak yang menanam sayur-sayuran, misalnya kopis, kentang masuk sayuran ya, kayaknya iya ya, kentang sayur ya, ada juga kentang yang untuk bukan sayur, untuk digoreng. Ada wortel, ada orang sini nyebutnya apa ya, muncang apa ya? Iya, dan lain-lain. Ya pokoknya ibu-ibu yang paling paham itulah ya. Iya, koah, kobis itu kan tanaman sayur-sayuran. Ini juga perlu dibayarkan zakatnya. Atau punya perkebunan teh. Nah, di Wanayasa ada, di Kalibening ada perkebunan teh. Di Batur juga sebagian ada perkebunan teh ya. Pokoknya daerah-daerah pegunungan ada yang punya perkebunan teh ya, ini juga harus mengeluarkan zakatnya. Gimana ngitungnya? Nah ini disamakan dengan harta perdagangan. Lanjut, ini harta temuan tadi, rikas temuan. Kamu nemu emas, bukan nemu milik orang loh ya maksudnya ya. Kamu di jalan nemu emas itu bukan harta temuan. Temuan itu artinya tidak bertuan. Emas itu tidak bertuan, ketemu di dalam tanah, di dasar laut misalnya. Kamu seorang pelaut misalnya mencari harta karun peninggalan orang-orang zaman dulu, zaman apa ya, orang-orang barat melakukan pelayaran ke timur, ke Asia. Itu boleh mencari emas di dalam laut, itu dianggap sebagai harta temuan atau harta rikas. Nah, sebagian ulama tadi sudah saya singgung juga memasukkan hadiah itu sebagai harta temuan atau dianalogikan. Hadiah zaman sekarang kan banyak orang nabung dapat hadiah mobil misalnya ya. Orang olahraga bersama dapat hadiah. Tapi di sini bukan apa ya namanya, kegiatan yang mengandung unsur judi ya. Tapi ini kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan jalan sehat, bersepeda sehat, dan lain-lain. Itu kadang-kadang ada hadiahnya. Ini sebagian ulama menganggap itu bagian dari harta temuan, dianalogikan, disamakan. Itu ya sebaiknya dibayarkan zakatnya. Tapi kalau hadiahnya cuma kipas angin, ya tidak perlu. Maka perlu dihitung yang sudah memenuhi nisab batas minimal. Dan nisabnya ya disamakan dengan emas saja. Harganya, benda itu harganya seharga dengan emas 93,6 gram. Kira-kira kalau itu berapa juta ya? Wah, tidak sempat ngitung saya. Ya kira-kira mungkin ya 50 juta. Ya, 50 juta. Nah, kalau ada enggak hadiah yang seharga 50 juta? Ada tadi nabung di bank tertentu, ada undian hadiah nabung dapat mobil. Nah, itu di atas 50 juta harus dibayarkan. Oh, tapi dapatnya motor apa ini yang lagi ngetren sekarang lah ya, yang cc-nya tinggi, tapi harganya paling-paling 35. Oh, belum memenuhi nisabnya. Oh, tidak perlu dibayarkan. Kalau hadiahnya cuma kipas angin, ya tidak perlu dibayarkan zakatnya. Itu belum memenuhi nisab. Itu ya. Baik. Yang terakhir ini, zakat profesi. Ini ulama kontemporer, ulama kekinian yang menambahkan profesi untuk dibayarkan zakatnya. Sebab pada zaman klasik, zaman Nabi dan sahabat-sahabat, tidak ada profesi yang menjanjikan. Adanya ya dagang. Kalau dagang sudah dihitung dengan zakat perniagaan. Dokter belum ada, insinyur teknik sipil belum ada. Atau pilot misalnya, terus apalagi bankir, atau profesi yang menjanjikan ya, belum ada. Tapi karena ini sudah zaman modern, begitu kompleks, banyak orang yang tidak punya harta seperti yang disebutkan tadi, tapi di rumah bisa menghasilkan uang banyak karena keahlian tertentu yang disebut dengan profesi. Profesi yang sekarang menjanjikan, menurut kalian apa coba? Ada dokter ya, misalnya ya, dokter yang sudah dianggap
senior dan pinter ngobati, biasanya kan banyak pasien. Nah, duitnya mesti lebih banyak. Oh, dokter baru lulus, belum dikenal, mungkin lebih sedikit duitnya. Tapi ini memang profesi yang menjanjikan. Buktinya apa? Banyak orang tua yang kepengen banget menyekolahkan atau menggunakan anaknya di fakultas kedokteran. Mungkin angan-angannya biar nanti duitnya banyak gitu ya. Jadi niat mengobati orangnya mungkin belakangan malah. Padahal harusnya kalau niat mencari ilmu ya untuk kemanfaatan banyak orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu, ingin menekuni profesi tertentu, usahakan profesi yang banyak manfaatnya bagi umat manusia. Contohnya apa tadi? Dokter, mengobati orang, itu manfaatnya besar sekali. Bagus. Apalagi guru jangan disepelekan. Guru juga banyak manfaatnya ya. Mengajarkan ilmu pengetahuan. Ya guru apa saja. Yang penting dia mencerdaskan anak bangsa. Ada lagi yang lebih penting lagi, profesi lagi. Ya banyak ya, tapi mungkin di sekitar kita tidak terlalu bervariasi. Tapi mungkin di kota besar, di negara besar, banyak profesi-profesi yang banyak diminati orang. Lalu bagaimana ukurnya? Ini disesuaikan atau dianalogikan, disamakan dengan kadar zakat emas. Supaya lebih mudah, karena emas ini memang menjadi patokan umum naik turunnya nilai uang. Lanjut, nah ini mustahik tadi sudah saya sebutkan. Orang yang berhak menerima zakat itu siapa sih ya? Kita lihat dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alim hakim. Jadi zakat untuk orang fakir, miskin, amil yang ngurusi apa tadi? Ngurusi zakat, yang mengumpulkan, yang bagi. Mu'alaf itu orang yang imannya lemah. Siapa yang imannya lemah? Orang yang baru masuk Islam. Imannya masih lemah, perlu ditolong. Sehingga kalau ada orang keluar dari agama yang lama, masuk Islam, harus dibantu. Kenapa? Bisa jadi dia diucilkan oleh keluarganya, oleh teman-temannya karena perpindahan agama tadi. Maka kita harus membantu mereka dengan memberikan zakat. Wafir riqab, orang yang memerdekakan budak. Zaman sekarang tidak ada ya. Wal gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Tapi hutangnya bukan untuk maksiat. Ya hutang karena apes misalnya ya. Dilalah bangkrut usahanya gitu. Itu kan bukan untuk maksiat. Ini perlu ditolong. Karena faktor eksiden, kecelakaan ya. Kecelakaan bisnis gagal, mungkin ditipu orang, mungkin iklim ekonomi lagi tidak baik gitu ya. Itu akhirnya utangnya banyak. Dia usaha bisnis, utang bank, sebenarnya bisnisnya hancur. Nah ini juga perlu ditolong. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah siapa? Kalau zaman sekarang orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan agama atau kepentingan Islam. Misalnya yang sederhana saja. Para perawat atau pengelola masjid misalnya. Pengelola madrasah diniyah, ini kan tidak dibayar ya, sukarela tapi dia berjuang demi agama ya. Yang pengelola masjid yang nyapu, yang ngepel, terus mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan ibadah, malah mungkin sekaligus ngimami, azan sendiri, ngimami sendiri, sebab tidak ada makmumnya. Ini ya berjuang di jalan Allah, gitu ya. Atau tidak harus yang sifatnya agama, misalnya ada WC umum, kalau tidak ada penjaganya, tidak dibersihkan, maka WC-nya kotor. Kalau kotor nanti tidak sehat. Misalnya di satu desa ya, ada orang yang sukarela membersihkan WC untuk kepentingan umum. Ini juga termasuk berjuang di jalan Allah. Demi kebersihan kesehatan bersama, disediakan WC umum misalnya. Ini juga boleh.
Wa ibnis sabil, ibnu sabil itu ibnu anak, sabil itu jalan, itu maknanya makna kiasan. Artinya orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Tapi perjalanan itu bukan untuk maksiat. Kalau zaman dulu kan banyak orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki atau naik unta atau naik kuda, di mana sangat mudah sekali kekurangan atau kehabisan bekal. Bisa-bisa di tengah jalan kehabisan bekal, tidak punya apa-apa, kan bisanya menggantungkan kepada dermawan di jalan. Nah, ini juga orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, habis bekalnya, tapi bukan untuk maksiat, ya perlu diberi zakat. Tapi kalau zaman sekarang, perjalanan jauh itu malah biasanya orang yang punya duit. Perjalanan jauh naik pesawat terbang, bahkan duit akeh. Bawa mobil pribadi, duit akeh. Nah itu ya, bukan itu maksudnya, ya. Di sini maksudnya adalah orang yang dalam safar ya, perjalanan, tapi bukan untuk maksiat dan kehabisan bekalnya perlu diberi. Tapi konteks zaman sekarang jarang sekali. Siapa yang dapat menerima zakat? Satu, orang fakir. Berarti sudah ya, di dalilnya itu sudah saya jelaskan. Atau lebih detailnya, fakir itu intinya ya orang yang tidak punya pekerjaan, mungkin tidak punya rumah, nganggur, mangan cuma ngadangi uang aweh gitu ya, itu fakir. Di sini banyak enggak orang fakir? Sedikit lah ya. Kalau miskin banyak. Punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk makan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan hidup kan tidak hanya makan ya, sandang, papan gitu. Tidak cukup, mungkin rumahnya reot, numpang di tanah orang lain, kalau hujan bocor, kalau malam hari kanginan, anginnya merojol karena pagre orang rapat, dan sebagainya. Terus kalau hujan kebanjiran, becek, nah ini kan orang miskin. Tadi amil adalah orang yang bertugas memungut dan membagi. Mu'alaf tadi sudah jelas, orang yang hatinya lemah imannya, atau gambarannya ya sekarang ya orang yang baru masuk Islam. Riqab, orang yang memerdekakan budak ya, atau budaknya sekalipun ya. Ini sudah konteksnya sudah tidak ada. Kemudian gharim yang banyak utang tadi sudah. 7, sabilillah, orang yang bekerja untuk kepentingan agama. Kemudian Ibnu Sabil tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang hikmahnya. Nah, ini. Dari awal saya sudah mengajak kalian berpikir kritis. Ngapain sih orang Islam bayar zakat? Oh, harus tahu. Ini mendidik kita memiliki kesadaran dan rasa sensitif, peduli, empati kepada sesama manusia. Ini kalau ditinjau dari sosial. Kalau ditinjau dari sisi hablum minallah, hubungan kepada Allah, berarti kita menunjukkan rasa syukur kita atas rezeki yang sudah kita terima dari Allah. Kemudian dari sisi harta itu sendiri adalah mensucikan harta dengan cara membuang, tidak dimakan maksudnya, yang bukan haknya, dibuang ke siapa? Diberikan kepada 8 orang itu yang berhak menerimanya. Nah, kepada jiwanya si pembayar zakat, yaitu menumbuhkan rasa empati, peduli kepada sesama. Nah, secara sosial adalah menolong orang-orang yang kurang beruntung supaya mereka hidupnya lebih terbantu, terangkat ekonominya. Dengan demikian, kalau tidak ada yang terlalu kaya, terlalu miskin, kehidupan sosialnya jomplang, nanti muncullah kriminalitas, ya, kejahatan karena si miskin tidak dapat bagian dari yang kaya, ya mendapatkan secara paksa, misalnya nyolong, menunggu orangnya lalai. Kalau orangnya berani, nggak mau nyolong, rampok sisan, salahnya orang gelem berbagi. Ini kan berbahaya. Kalau sampai terjadi ketimpangan sosial yang sangat jauh, maka yang muncul adalah munculnya kemiskinan yang merajalela, yang kaya 1-2 orang tapi kekayaannya sangat luar biasa. Yang terjadi yaitu muncullah kejahatan disebabkan karena
ketimpangan sosial. Di Indonesia banyak sekali kejahatan karena ketimpangan sosial. Kalau kalian pergi ke kota ya, banyak copet di angkutan umum. Copetnya enggak satu orang tapi bergerombol, bisa 4-5 orang. Sehingga orang dicopet tidak berdaya karena takut dilukai. Biasanya copet itu bawa senjata tajam. Kalau ketahuan, senjatanya keluar untuk membela diri. Nah, bisa jadi contoh-contoh kejahatan ini muncul karena faktanya sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin semakin banyak. Nah inilah karena apa? Karena zakat belum dilaksanakan secara penuh oleh masyarakat Indonesia. Andai kan ini diamalkan secara penuh, setiap orang membayar zakat mal terutama, insya Allah akan terjadi pemerataan ekonomi. Tidak ada yang miskin terlalu miskin, yang kaya terlalu kaya. Tapi faktanya sekarang apa? Yang miskin tidak pernah diberi zakat, yang kaya pelit, tidak mau bayar zakat. Boro-boro zakat, uang pajak saja kadang dikemplang, tidak mau bayar. Punya perusahaan puluhan tidak mau bayar pajak. Ini merugikan negara. Negara saja tidak mau berbagi, apalagi dengan orang lain. Nah, inilah fakta yang ada di Indonesia. Kalau ada yang bertanya, kenapa di Indonesia banyak kejahatan? Padahal orangnya Islam. Oh, berarti orang Islam banyak yang jahat. Jangan salah berpikirnya begitu. Banyak orang Islam, tapi belum mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau secara sempurna. Nah, yang paling penting ya ini zakat untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan mengurangi kejahatan. Sehingga harapannya kita nanti setelah kita mempelajari ini, kalian nanti jadi orang dewasa, amalkan apa yang sudah kalian pelajari, bayarlah zakat kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkannya. Kalau jadi orang kaya, ingatlah dengan saudara-saudaramu yang miskin. Bukan hanya zakat saja, infak, sedekah juga harus kita kembangkan. Biasakan sehari kita bisa bersedekah setiap hari. Kalau tidak punya uang apa? Sedekah yang bisa dilakukan membuang duri atau beling atau paku di jalan yang bisa mencelakai orang, itu juga termasuk sedekah. Oh, tidak bisa itu. Tersenyum saja kamu ketika ketemu dengan orang lain, ya, teman-temanmu, saudaramu, kamu tersenyum dahulu, itu juga sudah termasuk sedekah. Ada lagi sedekah lain yang tidak pakai uang? Ada. Sholat duha di pagi hari itu mensedekahi ruas-ruas persendianmu yang jumlahnya 360 persendian. Itu juga sedekah. Jadi dalam Islam sedekah itu banyak sekali caranya, tidak harus dengan uang. Itu ya anak sekalian. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.44. Jadi saya sudah melebihi waktu yang disediakan. Baik. Kira-kira ada pertanyaan tidak ya? Kalau ada pertanyaan, misalnya sulit disampaikan di sini, kalau suaranya tadi dikecilkan atau ada sedikit ribut di belakang, ya nanti bisa ditanyakan lewat WA grup, ya, WA grup. Nah nanti setelah ini tugas terstrukturnya, insya Allah nanti saya akan beri soal untuk materi iman kepada hari akhir atau ulangan hariannya dibuat santai, tidak harus sekali dikerjakan harus selesai. Tapi saya beri waktu 1 minggu. Hari ini sampai pertemuan berikutnya. Tapi ingat ya, karena ini waktunya longgar, kalian kerjakan dengan secermat mungkin. Kan boleh buka buku. Jadi kalau mengerjakan ya pelajari dulu bukunya. Dan jangan buka-buka yang lain. Tapi buku pelajaran saja, ya. Kalau sumuk boleh buka baju, tapi di kamar jangan di luar. Itu saja anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu semata-mata karena kehilafan saya. Kalau ada yang salah materinya, ya nanti saya koreksi mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini, khususnya kita bisa mengamalkan ibadah zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu komputer, pakai terus pedes. Serabu ya? Ini tutup, Mbak.